Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita pelajari pelajaran matematika, yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai transformasi. Tadi yang akan kita pelajari yaitu 3.5 mengenai menjelaskan transformasi geometri yang diantaranya refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Di antaranya mengenai refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan transformasi yang pertama satu, menjelaskan transformasi geometri yang kita pilih yang akan kita pelajari nanti yaitu mengenai translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu yang akan kita pelajari nanti translasi. Macam-macam transformasi diantaranya yaitu nanti mengenai refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Translasi yaitu mengenai kata lainnya translasi pencerminan atau penggeseran. Perhatikan bangun datar A pada gambar di samping. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang merupakan bayangan dari A. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun A. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi AB memindahkan setiap titik P pasangan berurutan X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen. Sehingga X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Translasi dapat disimbolkan dengan pasangan berurutan X, Y menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Contoh soal dan penyelesaiannya. Perhatikan contoh yang nomor 1. Tentukan bayangan titik P, diketahui titik P 3,4. Jika ditranslasikan 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kalian perhatikan T, titik T di situ translasinya negatif 5, 2. Titik P-nya diketahui 3,4. Kemudian ditranslasikan titiknya karena di sini 5 satuan ke kiri, maka ditulis negatif 5. Dan 2 satuan ke atas, karena ke atas, maka 2-nya positif. Sehingga dari P titik P 3,4, bayangan dari P yaitu menjadi 3 ditambah negatif 5, 4 ditambah 2. Sehingga hasil dari P 3,4, jika ditranslasikan negatif 5,2 atau 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas menjadi negatif 2,6. Jadi bayangan titik P adalah titik P aksen menjadi negatif 2,6. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Kalau sudah jelas kita lanjutkan, yaitu contoh yang nomor 2. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC. Nah, ini titik A di titik negatif 3,1. B titiknya adalah 1,4. C titiknya negatif 2, negatif 1. Jadi gambar segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y menjadi X ditambah 4, Y dikurangi 3. Kenapa X ditambah 4? Karena di sini ditranslasikan 4 satuan ke kanan. Karena satuan ke kanan berarti ditambah. 4 ditambah positif 4.
Dan ditranslasikan 3 satuan ke bawah. Karena ke bawah maka negatif. Jadi Y dikurangi 3. Koordinat bayangan hasil translasinya sebagai berikut. Di sini titik A diketahui negatif 3,1. Negatif 3,1 jika ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka bayangan dari A menjadi A aksen negatif 3 ditambah 4,1 dikurangi 3. Atau sehingga hasilnya dari A ini bayangannya menjadi 1, negatif 2. Sedangkan B adalah negatif 1,4 ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka B aksen menjadi negatif 1 ditambah 4,4 dikurangi 3. Sehingga menjadi bayangan B menjadi 3,1. Titik C adalah negatif 2, negatif 1. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah menjadi C aksen negatif 2 ditambah 4, negatif 1 dikurangi 3. Atau bayangannya menjadi C aksen menjadi 2, negatif 4. Contoh nomor 3, tentukan bayangan segitiga di bawah ini jika ditranslasikan 1 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini ada gambar segitiga KLJ atau JKL, titik J atau KLJ. Titik K di sini negatif 1,1. Nanti ditranslasikan 1 satuan ke kiri. Karena 1 satuan ke kiri maka translasinya negatif 1. Dan 4 satuan ke bawah maka negatif 4. Jadi translasinya negatif 1, negatif 4. Nanti hasilnya dicerminkan lagi terhadap sumbu Y dengan rumus negatif X, Y. Coba kita perhatikan. Titik awal yaitu titik K di sini negatif 1,1. Di titik awalnya negatif 1,1 ditranslasikan negatif 1, negatif 4. Jadi nanti negatif 1 ditambah negatif 1, 1 ditambah dengan negatif 4. Sehingga K aksen menjadi negatif 2, negatif 3. Kemudian dicerminkan lagi hasil dari K aksen dicerminkan lagi terhadap sumbu Y dengan rumus negatif X, Y. Sehingga K aksen 2 menjadi, jadi di sini karena rumusnya negatif X, maka karena di sini X-nya negatif 2, ketemu negatif maka menjadi positif. Sedangkan di sini negatif 3 tetap, karena di sini tetap Y, sehingga 2, negatif 3. Titik L. Titik L yaitu negatif 4,1. Ditranslasikan negatif 1, negatif 4. Maka dari negatif 4 ditambah dengan negatif 1. Maka menjadi negatif 5. Sedangkan ini 1 ditranslasikan dengan negatif 4 menjadi 3. Kemudian kita lanjutkan dari L aksen. Dari L aksen di sini yaitu negatif 3. Maaf ya ini kurang ketik. Di sini menjadi negatif 5, negatif 3. Jadi kurang ya ini kalian tambahi negatif 3. Jadi negatif 5, negatif 3. Kemudian kalau sudah titik L-nya negatif 5, negatif 3. Kita lanjutkan dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yaitu negatif X, Y. Jadi ini negatif, ketemu negatif, masuk ke rumusnya ini menjadi positif. Sedangkan ini negatif 3, tetap ini negatif 3. Jadi nanti ini adalah karena pengetikannya kurang, nanti tolong tambah ini negatif 3, ini negatif 3. Kemudian J. Titik J yaitu negatif 1, negatif 3. Ditranslasikan dengan negatif 1 dan negatif 4. Negatif 1 tambah negatif 1 menjadi negatif 2. 3 ditambah negatif 4 menjadi negatif 1. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga hasilnya menjadi yaitu titik J aksen 2 menjadi dimasukkan ke rumusnya ini negatif X, ini X-nya negatif 2, negatif ketemu negatif menjadi positif.
Sedangkan ini sumbu Y tetap sehingga menjadi negatif 1. Saya kira pembelajaran hari ini saya kira cukup sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Jadi nanti tolong untuk titik L aksen ini kamu tambahin negatif 3 dan L aksen 2 juga tambahin negatif 3. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Ini ada latihan ya. Nanti silakan dikerjakan. Soalnya tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 oleh translasi 2, 3. Jadi ini 2, 3. Dari pembelajaran di sini saya kira sudah cukup. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri wassalamualaikum.